Bayangkan luasnya angkasa, sunyi, dingin, dan tampak kosong. Namun melintasi jarak yang tak terbayangkan ini, informasi bergerak. Gelombang tak terlihat membawa bisikan bintang yang jauh, gema Big Bang, dan bahkan sinyal yang menghubungkan kita di bumi. Bagaimana mungkin? Jawabannya terletak pada dunia modulasi yang menakjubkan. Modulasi adalah bahasa rahasia telekomunikasi. Ini adalah seni mengkodekan informasi ke gelombang pembawasi, seperti kapal yang mencetak pesan di permukaan laut. Gelombang ini bertindak sebagai kendaraan, membawa informasi melintasi jarak yang jauh hingga mencapai tujuannya, di mana ia didekode dan dipahami. Secara matematis, modulasi dapat direpresentasikan sebagai manipulasi properti gelombang pembawa amplitudo, frekuensi atau fase, sesuai dengan sinyal informasi. Proses ini mengubah data mentah menjadi format yang sesuai untuk transmisi, memungkinkannya melintasi gelombang udara, kabel serat optik, dan bahkan ruang hampa udara. Perjalanan kita dimulai dengan modulasi analog, pemain senior di dunia modulasi. Teknik ini mendominasi siaran radio dan televisi awal, membentuk suara dan gambar generasi lampau. Modulasi analog melibatkan perubahan properti gelombang pembawa secara terus-menerus untuk mencerminkan fluktuasi sinyal informasi. Modulasi amplitudo atau AM, bentuk paling sederhana, mengubah amplitudo gelombang pembawa secara proporsional dengan sinyal. Bayangkan laut yang tenang di mana ketinggian gelombang berubah berdasarkan musik yang ditransmisikan. Metode ini, meskipun sederhana, rentan terhadap noise dan interferensi, yang menyebabkan statis yang umum terjadi pada radio AM. Modulasi frekuensi, atau FM, di sisi lain, memvariasikan frekuensi gelombang pembawa selaras dengan sinyal. Bayangkan suar yang berkedip dengan kecepatan berbeda untuk menyampaikan pesan. FM, karena kurang rentan terhadap noise, memberikan pengalaman mendengarkan dengan kejernihan yang lebih tinggi dan lebih jernih. Itulah sebabnya ia disukai untuk siaran musik. Modulasi fases, atau PM, kerabat dekat FM, menyesuaikan sudut fase gelombang pembawa, posisi puncak dan lembahnya. Meskipun lebih kompleks, PM menawarkan kekebalan noise yang lebih baik, terbukti berharga dalam aplikasi tertentu seperti transmisi data. Seiring kemajuan teknologi, begitu pula kebutuhan akan metode komunikasi yang lebih efisien dan kuat. Hal ini menyebabkan munculnya modulasi digital, bahasa era informasi. Tidak seperti analog, modulasi digital merepresentasikan informasi sebagai nilai diskrit, seperti 0 dan 1 bahasa komputer. Salah satu teknik modulasi digital paling sederhana adalah amplitude shift keying, atau ASK. ASK merepresentasikan data dengan mengalihkan amplitudo gelombang pembawa antara dua level, pada dasarnya menyalakan dan mematikannya seperti saklar lampu, untuk merepresentasikan 0 dan 1. Frequency shift keying, atau FSK, mengambil satu halaman dari sepupunya yang analog, FM, dengan menggeser frekuensi gelombang pembawa untuk merepresentasikan nilai digital yang berbeda. Bayangkan sebuah mercusuar beralih di antara dua warna cahaya untuk memberi sinyal pesan. Phase shift keying, atau PSK, seperti analognya, PM, memanipulasi fase gelombang pembawa. Dengan menggeser kesejajaran gelombang, PSK mengkodekan informasi, menawarkan ketahanan yang lebih besar terhadap noise dibandingkan dengan ASK. Quadrature Amplitude Modulation, atau QAM, teknik yang lebih canggih, menggabungkan modulasi amplitudo dan fase. Dengan memvariasikan kedua parameter ini secara bersamaan, QM mencapai kecepatan data yang lebih tinggi, menjadikannya ideal untuk aplikasi intensif bandwidth seperti Wi-Fi dan televisi digital. Modulasi dalam berbagai bentuknya adalah kekuatan tak terlihat yang mendasari dunia modern kita yang terhubung. Dari radio yang menghibur kita dengan musik hingga satelit yang memancarkan sinyal televisi, modulasi ada di mana-mana. Radio AM dan FM, terlepas dari munculnya platform digital, terus menjadi bahan pokok penyiaran, menjangkau jutaan orang dengan berita, musik, dan hiburan. Siaran televisi, yang dulunya mengandalkan modulasi analog, sebagian besar telah beralih ke format digital seperti DVB-T dan ATSC, menawarkan kualitas yang lebih tinggi dan saluran yang lebih luas. Internet, tulang punggung era digital, sangat bergantung pada modulasi. Jaringan Wi-Fi menggunakan berbagai bentuk modulasi, termasuk QM dan OFDM, untuk menyediakan akses internet nirkabel berkecepatan tinggi. Jaringan seluler, dari generasi ketiga hingga generasi kelima yang sedang berkembang, memanfaatkan skema modulasi canggih seperti OFDMA dan QM untuk menghadirkan data seluler secepat kilat.
Komunikasi satelit penting untuk sistem pemosisian global, TV satelit dan komunikasi jarak jauh, sangat bergantung pada berbagai teknik modulasi untuk mengirimkan dan menerima sinyal melintasi jarak yang sangat jauh. Bahkan eksplorasi luar angkasa yang dalam bergantung pada modulasi untuk mengirim perintah ke pesawat ruang angkasa yang jauh dan menerima data dari jangkauan terjauh tata surya kita. Dunia modulasi bukanlah urusan satu ukuran untuk semua. Setiap teknik dilengkapi dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri, menjadikannya cocok untuk aplikasi tertentu. Modulasi analog, meskipun sederhana, rentan terhadap noise dan efisiensi bandwidth yang terbatas. Hal ini membuatnya cocok untuk aplikasi seperti siaran radio, di mana kesederhanaan dan jangkauan luas diprioritaskan daripada kecepatan data. Modulasi digital, dengan ketahanannya terhadap noise dan kecepatan data yang lebih tinggi, telah menjadi landasan sistem komunikasi modern. Teknik seperti QM, dengan kemampuannya untuk menjejalkan lebih banyak informasi ke dalam bandwidth yang diberikan, berperan penting dalam memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk kecepatan internet yang lebih cepat dan aplikasi intensif data. Pilihan teknik modulasi melibatkan tindakan penyeimbangan yang rumit antara faktor-faktor seperti kecepatan data, jangkauan sinyal, konsumsi daya, dan kompleksitas. Misalnya, sementara QM menawarkan kecepatan data yang tinggi, ia datang dengan biaya peningkatan kompleksitas dan konsumsi daya, membuatnya kurang cocok untuk perangkat berdaya rendah. Saat kita mempelajari lebih dalam era informasi, permintaan akan sistem komunikasi yang lebih cepat, lebih andal, dan lebih efisien terus melonjak. Hal ini telah mendorong pengembangan teknik modulasi canggih, yang mendorong batas-batas apa yang mungkin. Orthogonal Frequency Division Multiplexing, atau OFDM, pekerja keras sistem komunikasi modern, membagi bandwidth yang tersedia menjadi beberapa sub-pembawa, masing-masing membawa data pada frekuensi terpisah. Teknik cerdas ini mengurangi efek multipath fading, masalah umum dalam komunikasi nirkabel, menjadikannya ideal untuk transmisi data berkecepatan tinggi di lingkungan yang menantang. Teknik spread spectrum, seperti CDMA yang digunakan dalam jaringan generasi ketiga, menyebarkan sinyal ke pita frekuensi yang lebih luas. Ini meningkatkan keamanan dengan mempersulit penyadap untuk mencegat sinyal dan meningkatkan ketahanan terhadap interferensi, menjadikannya cocok untuk aplikasi militer dan komunikasi yang aman. Teknologi Multiple Input Multiple Output atau MIMO, landasan jaringan generasi keempat dan kelima, menggunakan banyak antena di pemancar dan penerima untuk mengirimkan banyak aliran data secara bersamaan. Multiplexing spasial ini secara signifikan meningkatkan kecepatan data dan meningkatkan keandalan sinyal, membuka jalan bagi internet seluler yang sangat cepat, dan sejumlah besar perangkat yang terhubung. Modulasi, seringkali tersembunyi di balik layar, adalah pahlawan tanpa tanda jasa dari dunia kita yang saling terhubung. Teknik yang cerdik ini mendasari teknologi yang tak terhitung jumlahnya yang kita andalkan setiap hari, membentuk cara kita berkomunikasi, mengakses informasi, dan mengalami dunia di sekitar kita. Dari masa-masa awal siaran radio, hingga era internet berkecepatan tinggi dan Internet of Things, modulasi telah memainkan peran penting dalam menghubungkan umat manusia dan mendorong inovasi. Seiring kemajuan teknologi, pencarian teknik modulasi yang lebih efisien dan kuat terus berlanjut, membuka jalan bagi jaringan nirkabel yang lebih cepat, konektivitas yang mulus, dan masa depan di mana aliran informasi tidak mengenal batas. Kisah modulasi adalah bukti kecerdikan manusia, dorongan kita yang konstan untuk mendorong batas-batas apa yang mungkin, dan rasa haus kita yang tak terpuaskan akan pengetahuan dan koneksi. Saat kita menjelajah lebih jauh ke dunia digital, satu hal yang pasti, modulasi akan terus menjadi simfoni senyap yang mengatur aliran informasi, menghubungkan kita melintasi benua, budaya, dan bahkan luasnya ruang angkasa.